ada juga slide karena ini terkait juga dengan era kebangkitan enlightenment di seluruh dunia nih. Tentunya dalam konteks sejarah umat manusia, ini adalah kali pertama kita mudah sekali untuk berbagi, berkomunikasi dengan jutaan orang nun jauh di sana untuk berbagi kebaikan. Oleh karenanya, Titian secara personal tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini untuk membagi hal-hal yang bisa kita bagi. Tentunya Titian berusaha untuk mengorganize, meskipun Titian belum qualified untuk menjadi narasumber, Titian berusaha untuk menghadirkan narasumber yang relevan dan kompatibel dengan topik yang kita bahas. Karenanya, Titian langsung manten memberi kesempatan Ringi Ratu Resi untuk membagi ilmunya kepada kita semuanya. Durus Ratu Sinampura niki jika ngelantur, Durus. Iya, swastiastu. Swastiastu. Sekarang Samia yang presiden untuk nyarte siki-siki utamanya sang host Prabu Sadwika Salaen, beliau sangat appreciate, proud of him atas gagasannya dan sangat luar biasa sekali meng-create niki acara niki sehingga bisa sampai kita ada di dalam di online niki. Pak Prof, Pak Dr. Mustika yang sangat luas knowledge-nya, beliau sangat luar biasa, pemaparannya sangat bagus sekali dalam buku-bukunya, saya yang sangat suka membaca. Dan pada kesempatan ini sama Prabu Jero Mangko Sami, Kaila, Ibu Prida Samian Dewa Sanesca Jakarta, kami ya, ampurun enten Bunda Bu Dokter Bu Jero Sarmini, Pak, sebetulnya yang tidak banyak knowledge-nya terkait spiritual, bisa yang jelaskan, yang konklusikan, dia mungkin apa yang dia sampaikan mungkin to the point aja bahwa dalam pendakian spiritual, dia memang lebih ada anubawa jenananya, pengalaman spiritualnya melalui meditasi. Tapi itukah jalan Advaita, jalan Astanga Yoga, Yama Asana Pranayama Terus, tetapi jalan kita kan banyak. Ya, wenten Bhakti, Karma, Jnana, Yoga. Wenten masih nama Bhakti, jalan 9 Bhakti. Wenten juga jalan Tantrik. Wenten jalan Astanga Yoga. Jadi banyak jalan menuju Roma. Nah, tapi untungnya tujuan pokoknya untuk enlin teman itu. Dari kita mungkin melangkah step by step secara gradual dari berusaha untuk menyucikan diri, purity, menyucikan hati kita. Sehingga kita dengan ada suatu kesamaan prim, Advaita Sarva Bhutanam, Vasudewa Kutumbakam, mungkin Mahawakya, Tatwa Mahasi, Aham Brahmasmi, Ayam Aikam Brahman, Prajnanam Brahman, itu kita ada suatu prim perspektif yang merasa Tatwa Mahasi saya adalah di sana. Nah, dengan Subhasita, ucapan-ucapan suci dari Weda itu, kita berusaha dalam upaya elevasi dari knowledge, jenana, mungkin transformasi dari bacaan, kita lagi synchronize di dalam
mind, pikiran, sehingga nantinya bisa mendapatkan suatu perspektif lebih holistik, lebih komprehensif. Jadi pengalaman meditasi mungkin dari perjalanan dari panca maya kosa kita ini sebetulnya terdiri dari badan stula sarira, anna maya kosa itu adalah badan kasar kita, prana maya kosa, badan prana. Nah, setelah badan kasar kita, stula sarira, wenten badan prana mano, badan pikiran, lapisan pikiran, wisnana, kecerdasan, itu termasuk suksma sarira, badan halus kita. Terus ada lagi ananda maya kosa, badan itu lapisan kebahagiaan. Di sana adalah karana sarira. Tapi posisi Atman itu di mana? Tentu di luar dari panca maya kosa ini, baik anamaya kosa, prana, mano, wisnana, ananda. Nah, Atman itu jati diri kita, jiwa kita, roh kita, posisinya ada di dalam itu, artinya beyond the maya kosa, gitu. Melampaui maya kosa. Jadi kita secara gradual melangkah dari kesadaran jagrat, kesadaran mimpi. Nah, ini mimpi itu wilayahnya, domainnya adalah prana, mano, dan wisnana. Terus lagi kesadaran lebih tidur tanpa mimpi kan gitu, ada kesadarannya. Dan kesadaran paling puncak adalah turiya. Itulah 4 awasta, 4 kesadaran yang merupakan frame daripada elevasi spiritual kita. Nah, dalam hubungannya dengan saintifik yang masih SMA itu ingat pelajaran ada, mungkin kalau nggak salah ya, ilmuwan dari Amerika itu Abraham Maslow itu menemukan teorinya the theory of need, teori kebutuhan hierarkis, theory of need hierarkis ya. Nah, itu teori kebutuhan dari kebutuhan dasar, tetapi puncak dari pencapaian Abraham Maslow adalah self actualization. Nah, konon beliau itu setelah melakukan suatu pencarian secara mendalam, beliau itu melihat dirinya itu keluar, dirinya, badan astralnya itu ada di luar dirinya. Nah, kemudian itu kan di luar daripada frame saintifik ya, yang gininya menekankan pada fakta, data kan, Kenten. Di luar itu beliau dapatkan. Makanya dalam trio hierarchy of need itu beliau paling puncaknya mencantumkan self actualization. Itulah sebetulnya juga merupakan pencapaian seorang saintis mencapai suatu hal yang di luar dari frame pemikiran sainsnya itu. Itu selalu percaya. Jadi yang pikir kalau saintis itu lebih domain wilayah mayoritas adalah dalam kerangka pikiran gitu ya, main. Jadi karena dalam main itu bagian dari antahkarana, itu adalah manah, cita, budi, hamkara, sedurung atman. Nah, itu bagian dari itu. Jadi ketika main itu terus mencapai pemurnian ke arah budi, dia bukan ke arah cita dan ego dan hamkara, tapi ke arah budi, dia terus meningkat kemurniannya sehingga dia mencapailah enlightenment, pencerahan. Nah, dari mungkin dari puriti jiwanya benar-benar suci, terus dengan memahami prinsip ketuhanan ada di dalam Isya Wasya Idam Sarwam,
bahwa Tuhan melingkupi semuanya, terus beliau secara gradual meningkat sehingga mendapat divinity, pencerahan. Kemudian step selanjutnya enlightenment, itulah pencerahan sempurna. Jadi Tiang optimis, Tiang bahwa pencarian dari saintifik bukan bukan ada bukan ada suatu handicap gitu, suatu halangan, tetapi bisa mencapai enlightenment itu. Tapi solusi menurut Tiang, bagaimana pikiran yang memang cenderung pikiran itu adalah goyah dan melompat-lompat seperti itu tetap bisa stabil. Jadi bagaimana caranya biar pikiran itu terfokus ekagrata. Jadi dengan melangkah melalui Astanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratihara, Dharana, Dhyana, dengan meditasi, pasti nanti akan mencapai penyatuan samadhi. Nah, kalau seorang saintifik itu cocoknya beliau bukan di jalan bakti, nawa bakti atau ya pemujaan, memuja arca, abhiseka arca, japam itu bukan. Itu kan tidak cocok di sana. Kalau menurut Yang, bukan juga di dalam karma melakukan niskama tidak dengan tidak tanpa pamrih, kan itu puncak dari kerja itu. Dan bakti, madhurya bakti yang memang benar-benar seperti gopi kepada Krishnanya. Tapi seorang saintifik menurut Yang melangkah cocoknya ke dalam meditasi, kontemplasi, sehingga dari persepsi dan analisisnya, sintesisnya, sehingga melompat menjadi melampaui, sehingga bersatu dengan Atma gitu. Kalau ke sana jadi desain yang dikondisikan untuk elevasi spiritual, yang percaya, yang yakin seorang saintifik juga akan mencapai suatu enlightenment. Seorang sains itu dalam mencapai suatu penemuan melalui meditasi. Jadi meditasi itu menutup suatu pikiran agar kosong. Kekosongan itulah anugerah dari beliau akan turun melalui cahaya. Saya pernah mengalami di Puragong Surya Buana. Iya, biasa. Di mana saya saat bermeditasi tentang keberadaan dulu istri saya sakit yang sudah divonis oleh seorang medis, dokter, bahwa itu bukan sakit non medis, tetapi itu murni medis. Jadi saya mengklarifikasi dari para umat yang mengatakan bahwa saya ini adalah praktik perdukunan, yang mengatakan bahwa istri saya sebagai kelinci percobaan. Karena saya selalu melaksanakan meditasi, apa sih yang terjadi dalam tubuh istri saya. Jadi dalam meditasi, saya seperti di bawah, badan kasar ada di pura, jiwa saya ada di dalam tubuh istri saya. Di situ saya melihat bahwa memang istri saya mengalami suatu sakit yang tidak akan bisa sembuh karena ginjalnya sudah hilang. Berarti ginjal itu sudah kering. Saya perhatikan memang Bali India dikoneksi dengan naga itu. Nah, terus dalam kaitan dengan upakara, yang melakukan upakara simpel. Dia besaki nih. Di Besaki ada Pancawalikrama. Nah, di persiapannya mungkin berapa juta gitu ya, dengan dipersiapkan
3 bulan sebelumnya. Tiang hanya simpel daksine, nah buah mungkin tidak lebih dari 50.000 yang pakai, tapi dengan oma. Terus tiang melihat, oh waktu Pakara itu kebenengan bersamaan. Jadi ada 3 naga yang, oh ini dicari dalam Upakara itu. 3 naga itu bersatu membawa kendi berisi amertam. Oh begitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan, oh dengan karma, oh ritualnya dengan biayanya sekian melibatkan orang banyak dengan waktu durasi lama, terus ini dengan yoga kok simpel waktunya ini kok bisa. Nah itu. Jadi ini dengan jenana, dengan yoga, ini dengan karma bakti. Nah bisa dikomparasikan lah, simpulkan sendiri. Nah terus waktu erupsi 2017 itu semua orang sudah lari. Orang Besakih itu kosong, lari semua mengungsi. Yang mereka ke Besakih, sekebetulan sama Pak Satria nih. Nah, di sana ada namanya Pura Basukihan yang matur di sana. Resi Markandeya, gimana ini kok Bali begini? Itu dia bilang sama beliau. Tiba-tiba dalam meditasi, kok beliau itu terbang dari ini, terbang ke Gunung Agung, itu diikat Gunung Agungnya dengan tridatu, benang tridatu sama beliau. Oh, kok begitu? Nah, begitu jadi secara niskala resi dewa itu tidak diam. Itu malah. Terus kembali lagi yang ke atas ke Padma 3 Pura Penataran Agung. Di sana dia enggak gente, perintah beliau lagi nak bunyikan gentenya. Saya bilang sama Pak Satria, Pak saya suruh gente lagi. Ya, gente lah saya itu kadang-kadang. Akhirnya ide betara derika dia mekabar tapi membawa sabuk setagen seperti istri itu benang ikat aja dan Gunung Agungnya. Oh begini, ide betara itu tidak diam gitu ya. Oh beliau juga bekerja dan kemarin juga waktu Waisak itu kan purnama juga tiang derika. Terus kamu terus sembahyang gender tiang ikut masuk dalam niki alam yang lebih halus. Ya betara itu terus ternyata beliau itu bekerja gitu loh. Ganesha dan lagi setelah itu maaf tidak terstruktur. Setelah itu setelah Naga dan Resi Markandeya Betara itu Ganesha kemudian tiang meditasi kok di sana padahal di rumah meditasi. Tiang kok ada di Kailas. Ketemulah Ganesha. Ram sini. Oh nggih. Tiang kadet dia hilang ide Ganesha. Loh, di mana itu Ganesha? Iya, cagat dia mekabar ikan. Yang kemudian ikutin ada di Gunung Agung beliau. Nah, waktu itu memancangkan pilar paku bumi pilar lingam dari Sepatika dari lingam dari Sepatika itu tapi ada marmer putih ke kristal ya dan kristal itu ditanam sama beliau dan di yang pinggir sesuai dengan diagonal itu bukan dikpala itu barat timur utara selatan itu ada lingam kecil-kecil begitu. Jadi kesimpulannya dengan jenana itu bisa simpel, dengan karma bakti itu ya lebih bersamalah. Banyak orang terlibat juga besar. Nah, jadi juga betara ini tidak diam. Betara itu memang benar-benar ada. Jadi semua sebetulnya kalau memang orang spiritual percaya sudah ya bahwa semua digerakkan oleh niskala sebetulnya ke wau Neliana yang pernah bertanya sama seorang yang bertapa 35 tahun di Himalaya. Sambinya, Wasudewa, apa sih pengalamanmu di Himalaya? Saya tanya. Di Himalaya itu semua mengucapkan siwa gitu dia bilang.
Semua Om Namah Siwa, Om Namah Siwa, Om Namah Siwa. Semua memuja Siwa. Nah, terus kalau orang biasa melihat di Himalaya itu gunung, pohon, apa namanya itu sungai, tapi kalau sudah diberkati di dimensi lain itu semua indah di sana. Jadi kalau kita masuki alam halus yang lebih anu itu indah, tidak kasat mata seperti dunia fisik ini kita lihat gitu. Sama dengan juga meditasi, kita walaupun mata merem, tapi dengan trinetra, mata ketiga, kita melihat pemandangan yang sangat indah. Kita bisa ke sana, bisa ketemu apa namanya, minta restu Ida Betara. Jadi yang bukan aja itu aja dapat pengalaman banyak, termasuk keberadaan Gajah Mada, keberadaan apa namanya yang di Jawa Barat. Prabu Siliwangi itu memang ada beliau, gitu. Yeah. Jadi apa Ratu Mas Mecaling itu memang ada, gitu. Nah, gitu. Yeah. Jadi kita boleh secara saintifik mengeksplorasi kemampuan kita dan mengaplikasikan dalam bentuk apa namanya hasil karya yang luar biasa. Tetapi di balik itu, beyond the worldly life, ini ada suatu kekuatan niskala yang justru beliau memberikan suatu mendominasi sebetulnya gitu. Peran beliau sebetulnya kita nggak tahu karena kita nggak lihat kan. Tapi kalau kita lihat beliau kerja, wah. Nah seperti di Besakih. Oh ternyata juga ada ide lingsir. Gimana rupanya? Ya seperti topeng itu rupanya ide lingsir apa namanya yang di Besakih, gitu. Dan beliau punya pasukan banyak, pasukannya 108 pasukan niskala. Itu, aduh, anak-anak buah. Jadi, nah itulah yang apa namanya, belum lagi yang ceritakan Punapi di Ring Kailas itu memang benar-benar kita kok bisa ditarik dalam di sana di tengah Gunung Kailas itu istana indah itu. Yang masuk ke dalam, kok berkembang ngedenang, semua alam ini adalah rumahku, gitu beliau bilang. Siwa, dari mana kamu bisa sembahyang? Tapi dengan catatan kamu harus punya transmitter, punya tower yang bagus. Jadi dari mana bisa? Oke benar, tapi seberapa jauh, seberapa kompetensi, berapa kuat dari transmittermu untuk mengkonekkan sehingga mempunyai frekuensi yang sama dengan ini. Itu sebetulnya jadi. Nika Ditya masuk ke pertanyaan Nika sebenarnya sangat menarik bahwa tadi Lingga, napi yang disebut Siwalingga. Nah, kalau Atmalingga itu, tapi orang kan bilang kok sastranya di India dan di Bali mebading gitu dibilang. Sebetulnya tidak membalik. Kalau di India orang itu mengeksplorasi dirinya dengan Atmalingga, menuhankan dirinya lewat apa namanya 7 cakra dan kundalini Ida Pingala Sumsumnya itu di cakra-cakra utama itu dieksplor sehingga dia mewujudkan dirinya Atmalingga. Atmalingga itu kemudian menjadikan dirinya itu sa itu jadi menghadap ke barat, saya jatah maksudnya. Jadi karena menjadikan dirinya Siwa, sa itu ada ke barat, ba itu ke timur, ke utara, a itu agora itu ke selatan, tat purusa ke timur, isana tetap. Nah itu Atmalingga namanya, menuhankan diri atau Siwoham itu menjadikan Soham gitu kan. Kalau di Bali itu Siwalingga. Nah, Siwalingga itu tanya sayojatanya itu ke timur. Di timur jadinya karena kita memuja. Saya itu jadi di barat di India kok ke barat hanya karena menjadi kan ini kepalanya menghadap ke barat kepada Siwa itu maksudnya. Kalau di Bali kita memuja masih Dwaita itu. Kalau di India Adwaita, Atmalingga, di Bali makanya sa di Bali itu di timur posisinya
Kita memuja Ba juga di selatan. Karena kita memuja kan harus berhadapan. Nah, itu Dwaita. Jadi itu Atmalingga, Siwalingga. Jadi bagaimana yang mana lebih mempercepat dengan karma bakti atau jenana? Sebetulnya kalau bisa kolaborasikan itu, sinergikan itu. Tapi kalau dibandingkan itu, bakti, karma, atau upakara dengan jenana inilah lebih cepat. Karena itu elevasinya dari Astanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, sampai Dhyana, Samadhi itu penyatuan sudah. Dia domainnya Advaita itu sampun ring Dhyana, Samadhi, sedikit lagi sudah Samadhi. Kan gitu. Ini penyatuannya ini dengan knowledge. Jadi moksa itu bisa dicapai dengan gini, sadana catustaya. Wiveka, dia bisa membedakan ini anatman, ini tidak atma, ini bukan nyata, ini nyata, ini abadi, ini sementara. Itu dia wiveka. Wairagya, dia lepas walaupun masih di dunia tapi dia tidak terikat dengan sensual worldly life, duniawi. Itu wairagya. Terus satsanpat, sama dhamma, uparati, titiksa, serada, samadana, dan terakhir mumuksatwa, kerinduan, hasrat yang besar untuk mencapai penyatuan, liberation. Nah itulah. Jadi kalau dikomparasikan mana lebih cepat, ya pasti lebih cepat niki. Dan itu simpel, bisa dilakukan di mana-mana. Tapi baiknya karena kita bermasyarakat, kita ada interaksi dengan Pak, biar tidak antisosial, asosial gitu. Jadi semuanya. Jangan kita, jadi kalau kita terlalu anti itu, jadi eksklusif, jadi tidak enak. Padahal sebetulnya pemahaman kita seorang jenani, semua adalah Tuhan. Di semua makhluk berada Tuhan. Jadi tidak masalah. Kita interaksinya tetap, bahkan kesadaran kita lebih, respect kita lebih, hormat kita, karena kita melihat di dalam setiap human, di dalam setiap sarwa prani manawa adalah Tuhan ada di sana. Bukan kita melihat fisiknya, tulis sarirnya, tapi rohnya, atmannya. Itulah sebetulnya. Jadi kita sudah dimanapun bebas. Dengan melakukan, dengan apapun, tak masalah. Itu. Jadi, walaupun, nah niki waktu itu ada juga Pancawalikrama, ritualnya kan banyak nih di Besake di Sari Warma Dewa itu, di Bencingah Agung itu, yang meditasi marap kaja, marap ke menatap Gunung Agung, ibu besar di sana menari. Nah jadi walaupun ada ritual begitu, jadi kita kalau sudah memiliki suatu kekuatan yoga, tak berpengaruh itu, tidak pengaruh vibrasi lingkungan, kita tetap yang dengan catatan bisa melakukan konsentrasi yang kuat. Jadi tetap ya, ibu senang beliau menari di sana besar sekali di atas Gunung Agung. Gitu, Ibu Giri Putri. Singgih, itu suksema banget Niki. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ajukan via di grup ke kontak yang. Pak Prof Santiasa, terus moderator, host, mohon diaktifkan ininya. Ya, terus Pak Wayan. Om Swastiastu. Swastiastu, Bro. Ampura ide besi gunabe nembe di manggihin dumun-dumun wantah ring kenten hanya ring WA yang baca sangat sekali bagus banget gitu. Ampura. Ini sangat menarik nih, sangat tertarik sekali dengan penjelasan ide Seni Wawu. Ampura ten kadi Prof penjelasannya dan sistematis. Bisa tidak di bidang ini masih merayap nih itu. Niki parindikan kenten Wawu di tiang iragi dengan jenane kan itu bisa menyelesaikan perjalanan Atman dari dunia material untuk bisa lompat ke imaterial. Itu jenana. Tetapi kalau kita lihat di Bali,
kan penduduk Bali itu mayoritas jenananya mungkin sangat sangat perlu pendidikan di kemudian hari. Oleh sebab itu maka jenana tidak bisa diandalkan untuk sebagian besar penduduk Bali. Kan, oleh sebab itu kita lari ke karma, mungkin kemudian ke yang lain, bakti. Nah, sane jagi tunasan ditiang ring ide, bau ditiang mirang dengan perbandingan upacara yang besar Eke Dasarudraja yang memakan biaya mungkin 50 miliaran gitu ya, mungkin setengah miliar habis, dengan di Ratu cuman 50.000, kualitasnya mungkin sebanding, bahkan mungkin lebih bagus, karena dilatar belakangi oleh jenane. Nah, parindikan puniki di Bali kita sering mendengar ide-ide para sulinggih yang upekara, mantap upekara itu, persyaratan besarnya Banten, gitu. Kita ke Banten yang ditiang pikir-pikir, ritat kala ide sulinggih atau pemangku nyuri suana, kan puput wantah dengan canang sari. Iya. Nah, persoalannya Niki mungkin memang benar itu apa bagaimana itu? Kok bisa ada persyaratan kalau sulinggih ngantep pekaranya harus segini kualitasnya atau kuantitasnya. Gitu. Niki saya ke pertama tuh. Yang kedua mengenai arah timur barat Niki itu. Yeah. Menawi Nike kalau kita beracuan pada arah mata angin, mungkin sering mengelirukan. Yang ditiang meragi Nike kan wantah kemana arah dada kita itu adalah purwa, ya, timur. Ya. Sehingga kalau kita arah mata angin di India, purwa ditiang dorong narik ke India. Mirang ring ide mantan bau Niki. Seolah-olah ke barat itu dari mata angin, tapi kan badannya, dadanya itu menghadap itu. Ditiang mirai sapu nike sudah pun api nike itu. Ditiang nunas penjelasan. Semua Om Santi. Om Santi. Kaping pertama sebetulnya sulinggih ke Banten napi dan misi canang dados nih sebetulnya. Ndak harus membanten kita dan bahkan beliaulah sebetulnya diharapkan memiliki apa namanya itu siwa sidanta. Kalau sulinggih nenten tatas atau nah paling enggak gong besi ke tatas dan siwa sidanta. Nike persyaratannya terus bagaimana mengeksplorasi siwa sidanta adalah dengan tapa yoga berarti semadi jenana semadi nike apa diana semadi nike. Jadi kalau itu tidak dilakukan nenten meresidayang. Jadi nike nenten nah, terus yang kedua soal arang ya. Nah nike perkataannya menjadikan diri dan memuja gitu. Makanya nenten perspektif Dwaita Adwaita. Ini masih berdua, seperti kita berjapa sembahyang nih ke memuja nih ke Dwaita nih ke digolongkan. Tapi kalau kita duduk ening, kontemplasi, diana itu Adwaita. Semua pun menjadikan diri kita adalah Tuhan, badan kita adalah tempel, adalah pura gitu. Jadi menjadikan ke, jadi buat pancamukinya itu meradap ke sana karena kita jadi gitu. Jadi antara itu ya disebut atma lingga. Nah, di kita masih siwalingga karena pemujaan. Tapi kalau orang sudah tahu meditasi jadi keduanya Dwaita Adwaita disinergiskan. Ini becik malah. Kita dalam upacara Dwaita bergaul dengan berinteraksi dengan krama samian, tapi
kita dalam suatu koneksi dengan Advaita itu sebetulnya diarahkan. Tapi kadang-kadang kedua ilmu yang menjadi persyaratan wajib itu tidak keduanya expert dilakukan. Jadi apa perspektifnya, apa yang dikatakan pasti sesuai dengan bagaimana kemampuannya. Enten dadosnya sebetulnya tidak enten masalah nih ke. Jadi apalagi Sulingge kemanapun bisa karena beliau sudah bisa menyucikan dirinya dan terikat punapi. Enten kepada orang yang melakukan yoga intensif, betara menampakkan dirinya. Ketemu mereka setat ketemu. Dijumpai mereka beliau yang tidak susah dijumpai. Kahidap mereka sentak hidup dirasakan. Kawenang mereka sentak diketahui. Nah itulah hasil daripada kita melakukan sadhana yang intensif. Nah, seperti Prabu tadi itu kan masih sedikit kumpulkan parsial-parsial, nanti akhirnya menjadi suatu pengetahuan jenana yang holistik nih ke. Teruskan harusnya nih ke. Lebih tingkatkan lagi kan baru. Sehingga nanti banyak hal yang didapat. Tinggi. Tinggi, Prabu. Yes. Sasastu Ratu. Oke. Bisa moderator bisa saya nanya niki moderator. Halo? Prabu Sadwika. Nggih. Nggih. Ratu gini Ratu niki menyambung tadi masalah meditasi Ratu. Nggih. Yang meditasi tadi kan memang hening diam nggih. Ini memang di diri saya sendiri yang saya alami niki terbalik niki Ratu. Yeah. Justru pada saat saya meditasi, saya nggak ketemu apa-apa, sepi, kosong malah blank. Tetapi kalau dengan Gayatri, nah niku dengan ndak sadar itu langsung lari. Seperti kemarin waktu di Gunung Arjuna di Pertapaan Indrakila. Saya bergayatri. Yeah. Pada saat sedang bergayatri, tiba-tiba saya berada di depan seorang putri, istri Arjuna itu Dewi Supraba. Jadi diberi kue sama Dewi Supraba. Begitu mau saya ambil kuenya, sadar lagi saya gayatri. Gayatri lagi. Seperti yang saya cerita kemarin sama Ratu. Yeah. Yang saya cerita bahwa saya lah ada di gua, ada ke Kailas, ke patung Siwa, itu posisi gayatri. Yeah. Tanpa pikiran kita ke sana, tiba-tiba di tengah gayatri, saya dibawa ke sana. Nanti tersadar tuh posisi gayatri lagi Ratu, bukan posisi meditasi. Justru kalau kita sengaja meditasi, enggak ketemu apa-apa Ratu. Niku Ratu, Nona Sampura Ratu, mohon pencerahan Ratu. Sampura Ratu, minat niki moderatornya jaringannya wenten trouble. Oh gitu. Nggih. Terus Ratu ditanggapi, mungkin sadurung Ratu menanggapi, boleh ditambah dumun nggih, biar beberapa pertanyaan dumun, nanti Ratu akumulasi samian biar utuh jadwalnya. Silahkan beli ngurah Bening ya, memperkenalkan diri sekaligus nanti mengajukan pendapat atau pertanyaan kepada Ratu. Terus. Nggih, matur suksma Bli, Niki, Setiawan. Nggih, senang sekali bisa berjumpa secara virtual Briki. Tiang minta maaf Niki tidak kadang masih dayang dia nyalakan video karena sambil ngempu Niki, jadi Tiang sampaikan lewat suara manten. Nggih, sebetulnya Niki Tiang berharap Bli Sadwika mudah-mudahan bisa memberi tanggapan. Niki menarik menurut Tiang dari nama grupnya Scientific Vedanta ketika Tiang diajak. Belum lama sebetulnya Tiang ikut, ya, mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Yang menarik nih seperti ini. Makanya seperti simbolik Dewi Saraswati bahwa ilmu itu terus bertambah seperti ceritanya Pupuh Ginadenya
Geginani bukannya 4, pengetahuan tidak pernah selesai, tidak pernah habis, tentu Weda pun tidak akan pernah ada hentinya. Ya, seperti misalnya kalau di India yang kita percayai karena mungkin dipaksa untuk menentukan bahwa agama itu harus ada kitab suci, maka kita sebutlah kitab suci Weda yang Sruti di sana itu langsung mendapatkan dari Tuhan, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan satu lagi nih yang Caturveda. Sementara di Bali barangkali seperti Ideresi sudah langsung juga mendapatkan Sruti yang kalau ditulis ya menjadi Weda Sruti sebenarnya. Ada barangkali ada ingatan-ingatan yang menjadi Weda Semerti gitu. Ya artinya kalau ditanya apakah Bali mempunyai Weda, seharusnya kita mempunyai Weda. Tetapi barangkali di zaman dulu karena di zaman kemerdekaan ketika Hindu mau dibentuk yang sepakati bersama menjadikan kitab suci dari India itu menjadi kitab sucinya Hindu. Sementara kalau kita di Bali barangkali nabinya kita itu Empu Kuturan atau Empu Damyan Nirate barangkali karena beliau lah guru kita yang melahirkan. Seperti itu. Nah, kalau makin berikutnya barangkali dari si yang akan menjadi nabi bagi generasi berikutnya. Artinya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kalau dicatat menjadi seperti Sruti dan sebagainya. Ini artinya ya kita terbuka, kita siapkan diri untuk terbuka bahwa apapun pengetahuan di bumi ini terbatas ruang dan waktu, jadi bisa dilihat bisa benar di saat ini, bisa salah di kemudian hari. Semua pengetahuan demikian. Yang kira begitu. Nyarengin mantan Niki. Luar biasa Niki. Pak Dokter sudah menambahkan bahwa itu yang di kitab suci memang disebutkan ada 8.400.000 spesies. Tapi ini miliar triliun itu sudah tidak bisa. Nah, itu sebetulnya eksplorasi. Kalau dulu Puspak Wahana kan memang sudah ada, atau nuklir mungkin Brahmasta itu. Sekarang sudah diwujud nyatakan. Dan bahkan suara matahari itu juga NASA menyebut itu adalah suara kan. Jadi begitulah anugerah Tuhan ketika with pengetahuan itu, apalagi sudah mengeksplor pengetahuan para widya. Kan tak ada batas apara aja nih. Sudah naik nih sudah menaik sehingga muncullah rahasia-rahasia dicatat oleh sains. Jadi yang sepakat sama Pak Dokter, jadi antara saintis dengan spiritual itu sebetulnya sejalan itu. Mungkin dalam pandangan tertentu ada suatu mindset, ada suatu paradigma yang kontradiktif. Tapi kalau dicari kesamaannya, justru para widya lewat eksplorasi meditasi dilakukan bisa dapat suatu hasil temuan-temuan yang sangat luar biasa. Itu yang sepakat dengan Prof. Pak Dokter. Bahwa kalau Weda pun juga merumuskan kan neti. Apa yang dimaksud neti? Atau purnam. Apa yang dimaksud bukan ini, bukan itu. Lalu apa? Sebetulnya katanya bukan Sule Sarira Atma apa parama namanya itu apa Anamaya Kose, Pranamaya Kose, Wisnana, tapi adalah Atman Genten katanya. Neti itu bukan ini, bukan itu yang dimaksud dalam Weda itu adalah yang dimaksud adalah Atman atau Paramatman atau Purna Midam, apa yang sempurna? Ya beliau yang permanen itu, yang abadi itu gitu. Jadi, nah tapi di tengah-tengah nike dengan jenana yang dianugerahi jenana oleh beliau kan biasanya curiosity-nya, rasa ingin tahu umat kan tidak tak terbatas nih. Seiring dengan disiplinnya menemukanlah suatu hal-hal yang memang di luar dari pemikirannya, dari mana. Semua Pak Dokter. Singgih, Sinampura Dumun.
Inggih, Titiang baru bisa gabung lagi. Niki silakan kalau ada penanggap tiosan. Niki listrik kebetulan mati di rumah Titiang. Inggih. Jadi kalau Durus kalau memang wonten tambahan, kalau tidak Titiang bertakian Inggih, matur semua. Tiang jadi menanggapi sedikit. Durus. Menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Wayan, Pak Dokter. Kajeng wengi Pak Dokter. Kita ketemu setelah sempat ngobrol di chatting ya. Matur semua atas banyak pencerahannya dan yang ingin melanjutkan saja. Tadi Idersi sempat menyampaikan di awal bahwa kajian Weda itu sebenarnya kan ada alam sadar, ada alam mimpi, ada alam tanpa mimpi, dan kemudian ada alam di atasnya lagi. Apakah itu yang disebut dengan anandam gitu ya? Itu kajian Weda terhadap kesadaran manusia gitu kan. Sedangkan sains modern kan tidak menyentuh itu, belum menyentuh ke arah sana. Dia masih disibukkan oleh para widya. Nah, justru ini peluang mungkin bagi saintis Hindu gitu ya. Makanya tadi pertanyaan dia adalah apakah untuk menuju ruang pencerahan itu adalah sebuah hal yang kontinu dari eksplorasi pikiran, ataukah dia discontinue? Karena ini bisa fatal gitu ya. Kalau orang ingin menemukan pencerahan dengan cara mengosongkan pikiran, orang bisa seperti kata kakek saya dulu, nggak usah cening jauh-jauh melajah ke Jogja, lontar bapaknya pelajarin metaku cening Jumah mekeber cai bisa gitu. Artinya seolah-olah ruang pencerahan itu tidak bisa ditempuh dengan sesuatu yang intens pergulatan terhadap sains gitu. Ataukah dia memang harus dilakukan dengan pendekatan saintis gitu. Kita intens dulu berpikir terhadap sesuatu sehingga kemudian mengerucut sampai kepada tingkat pencerahan. Karena apa? Karena misalnya kita bermain dengan pikiran. Ketika yang membuat skripsi misalnya, start memikirkan sesuatu, tiba-tiba dihantarkan kepada sebuah buku. Kemudian ketika memikirkan sesuatu, tiba-tiba di website muncul bahasan-bahasan tertentu. Artinya ada konektivitas dengan dunia lain yang dihantarkan oleh intensitas pikiran kita gitu. Nah, ini yang perlu diperdalam oleh intelektual Hindu sepertinya. Apakah bisa mengcombine antara jalan spiritual dengan eksplorasi ilmiah gitu. Sehingga ada wacana baru yang berkembang terhadap studi-studi tentang kesadaran ini. Mila Nike, kurang lebihnya mohon maaf, ampura. Ini luar biasa nih ke anunya seorang saintis itu juga membawa para widya itu dalam skema konsentrasinya, dalam skema kinerjanya lebih intens, sehingga nantinya ada suatu output yang memang sangat-sangat luar biasa ditemukan. Tiang dengan cara begitu, Tiang setuju, sepakat nih ke pasti akan mendapatkan suatu hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena Kira tuh Sinampura menyela dumun Nike sekali harapan beli widi taler harapan Titiang paralel Niki pengaksama sebenarnya Niki kepada tokoh-tokoh Hindu Ratu Pak Dr. Mustika atau Pak Prof. Santiasa atau Resi Tio Sandriki. Artinya pun Niki harapan kita adalah bagaimana sistem pengajaran Hindu Nike yang berbasis pada pendekatan sains itu dibawa ke ranah sistem pengajaran yang benar. Artinya kalau mungkin seperti yang dipublish dulu oleh Pak Dr. Mustika, pelajaran SD ditanyakan tentang bagaimana terjadinya Selat Bali, yang which is tidak ada korelasi sama sekali dengan Hindu dan Kehinduan. Nah, sementara yang kita lihat Brahma Widya yang entah itu di IHDN ataukah di universitas kita yang lain, itu berkutat pada ranah ansih Brahma Widya. Jadi tidak menyentuh sama sekali unsur-unsur yang terkait dengan scientific dan segala macam. Nah, kembali Titiang ke histori kenapa Titiang ingin sekali scientific Vedanta niki berkembang menjadi agama dalam tanda petik baru. Harapan niki gaungnya akan jauh lebih besar ketika niki diambil alih peran Titiang, peran kami. Niki diambil alih oleh satu institusi kehinduan formal. Paling tidak niki
ketika Ayurveda sudah bisa dilembagakan, diinstitusionalisasikan, itu yang berharap juga ada kajian tentang scientific Vedanta yang diinstitusionalisasi menjadi sistem pengajaran. Jadi tidak terpisah bahwa kita ngomongnya Hindu yang katanya scientific, tapi di sisi lain kita masih mengajarkan dogmatisasi yang terus-menerus dalam sistem pengajaran kita. Sesungguhnya Titiang berterima kasih sekali dengan kehadiran Bhaktivedanta Institute, di mana Bhaktivedanta Institute adalah sistem pengajaran yang secara terorganisir mengajarkan tentang scientific Vedanta. Titiang sering kontak dengan teman-teman Rika. Artinya, nah cuman sayangnya, niki ada stigmatisasi sekali lagi sampradaya niki kepada sesuatu yang sangat-sangat bagus, cuman gaungnya menjadi tertutup atau bahkan terkunci sama sekali karena stigmatisasi yang dibuat. Titiang sendiri nggak tahu bagaimana jalan keluar dari trap ini. Ada sesuatu yang bagus, tapi di sisi lain ada sosiopolitik yang kita tidak bisa tembus. Nah, Mina Iratu sampun menangkap napi yang Titiang maksud. Durus kalau memang bisa ditanggapi bagaimana jalan keluar, karena Iratu kontak dengan para petinggi PHDI kita. Ya jangan hanya petinggi PHDI kita bicara tentang Pejati, bicara tentang wong-wongan dan segala macam. Ayo kita bicaralah sesuatu yang lebih substansial. Sesuatu ini sebetulnya scientific Vedanta community ini suatu hal yang terobosan sebetulnya menurut Titiang. Ini terobosan yang sangat efektif hanya untuk membawa Hindu itu anti dogmatik itu, anti yang kemapanan itu sebetulnya. Nah, status quo. Ya, status quo. Nah, sebetulnya ini suatu lompatan itu sebetulnya. Tapi menurut Titiang kan Prof ada seorang yang Prabu dokter Mustika yang sangat luar biasa analisnya itu sebetulnya membuat menurut yang diformulasikan dalam satu buku atau makalah-makalah sehingga nanti dipubliskan dan dikonekkan ke organisasi-organisasi yang memang kompeten di sana, mungkin IHDE. WPA kan sampun, PPI, dan mungkin IHDE, PHDI. Nah, ke sana sehingga perspektif baru yang diberikan ini membuat mereka juga memiliki suatu referensi berbeda gitu loh. Melihat sekarang ini kan agama itu dilihat hanya sebatas ritual, kan gitu. Dan itu bahkan dibesar-besarkan. Sebetulnya beragama itu kan simple sebenarnya. Bisa simple, bisa diribetkan, bisa disimpelkan kan gitu sebetulnya. Tidak mesti harus orang ditarik, harus didogma, harus begini. Kan enggak begitu banyak pilihan sebetulnya. Nah, berangkat dari scientific ya Vedic community ini, Tiang optimis kalau kita kerja bersama-sama, nah tanpa pamrih gitu, kita jangan putus asa atau jangan patah semangat untuk terus berinteraksi pada yang status quo itu, lembaga-lembaga status quo itu, dan termasuk kepada masyarakat, memberikan suatu perspektif baru, pemahaman baru begini loh. Nah, gitu. Di zaman anak-anak milenial, saya pikir lebih suka yang begini daripada yang ini. Nah, itu sebetulnya bangsa kita banyak anak-anak milenial itu. Dan kita, nah, sudah pasti konsekuensinya kita harus kerja keras untuk itu. Itu berapa? Kerja keras dan kita solid terus. Peniki, menambahkan sekali lagi Peniki. Artinya jalan yang kita bilang tadi tentang jenana, catur marga tadi. Jadi ada karma, bakti, jenana, dan raja yoga. Baktinya itu diwakili dengan selain rasa bakti juga dari sisi upakaranya. Nah, pertanyaan Titiang pribadi, apakah catur marga yang lain
itu sifatnya substitutif atau komplementari. Artinya begini, kan banyak sekali di sisi kita. Oh, wangi hio. Artinya banyak sekali kita sudah menekuni taruhlah jenana marga dengan apa upakara yang simple, tapi dari menekankan dari sisi filosofisnya. Tapi kok Kenten Pak? Jeda nih. Satu minat putus lagi nih. Minat ditanggapi dulu dari sebagian yang sudah disampaikan Wawu dulu. Jadi samput sih Samian, mungkin yang lain Meten, beliau kan sudah memberikan suatu respon bahwa kemudian yang katakan bahwa scientific Vedanta Community ini adalah suatu katakan lembaga baru yang memiliki yang powerful, yang memiliki wawasan luas, sehingga itu kalau diformulasikan dengan apik, dengan bagus, dengan semangat juang yang tinggi, kita mensosialisasikan kepada kaum milenial termasuk status quo, pasti kan bisa ada suatu perubahan, paling tidak pandangan dan laku juga gitu. Itu yang optimis begitu. Tapi kita harus punya semangat tekad yang kuat untuk menerobos itulah handicap itu. Ya. Niki make wenten semeton juga yang lain wenten dari Jawa juga niki Mas Danang Mas Danang juga. Mas Danang mau ada yang disampaikan, silakan. Kalau ada boleh saya nambah lagi. Mas Yasu. Terus Pak. Sampurin terus. Terus. Nah, begini. Ampun yang ingin bahasa Indonesia marang emang penyampaiannya. Boleh. Terus silakan. Sampai dari yang disampaikan oleh para pakar-pakar tadi, saya sependapat ya, terutama dalam dunia pendidikan, anak-anak kita zaman sekarang ya itu harus diberikan landasan pemikiran ajaran agama yang ya sempurna, langsung masuk. Jadi dari ke peristiwa-peristiwa gejala-gejala alam sesuai dengan yang terutama di Bali ya, khususnya kalau kita kan masih berkiblat Hindu di Indonesia ini kan ke Bali gitu ya. Bagaimana para uniki ampura, para ahli-ahli niki yang sederhana bisa dimulai dengan forum niki. Katakanlah kita mengenal istilah pendewasaan. Ya. Pendewasaan. Secara ilmu kependewasaan jelas ini hari baik, ini hari baik pengaruhnya. Mungkin secara keilmuan, secara sains, kenapa itu disebut hari baik? Jam sekian itu hari baik, kenapa hari ini menjadi hari baik? Niki mungkin yang sehingga kan kalau generasi sekarang emang bedanya hari Minggu dengan hari Jumat apa? Hari Minggu kan kita libur, lebih baik hari libur gitu. Tetapi dengan adanya pendewasaan, kenapa harus ilmu astronomi ke pendewasaan pawiwahan yang baik hari ini, kenapa fitri hari secara keilmuan mungkin ini ada kaitannya karena astronomi di sana. Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, yang menurut kalau saya tidak paham itu. Ada satu lagi, saya sempat berpikir ampuru pemikir sih. Ada satu pemikiran mendasar dari saya, cuman tidak menemukan penjelasan
yang benang merah yang betul-betul jelas. Tetapi menurut saya hanya Hindu yang bisa menjelaskan kenapa orang wanita hamil ngidam. Kalau dalam ilmu sains atau agama, bahkan sains pun tidak bisa memahami karena kita sendiri merasakan bagaimana pada saat istri kita ngidam itu di luar logika semuanya, di luar logika. Tapi kayaknya kalau pemikiran saya Hindu bisa menjelaskan itu. Nah, Nike. Ini dia juga sangat berharap pada beliau-beliau pakar ring saintis Riki membuat formulasi yang sampai yang pendewasaan ahli baik itu bagaimana dari perspektif astronomi. Nah itu kalau bisa sangat luar biasa itu temuan-temuan itu. Berharap banyak hal bisa diformulasikan sehingga nilai-nilai plus itulah yang akan nantinya menjadi suatu perspektif baru bagi kaum milenial sehingga kita ini eksistensi dari scientific Vedic community ini benar-benar diberikan apresiasi, respect gitu. Nah terus tadi hubungannya dengan ngidam nih. Jadi kalau menurut Titiang seorang ibu itu kan kalau dalam Weda disebut Matru Dewa Bawa. Ibu itu adalah Tuhan sebetulnya. Bapak juga Tuhan. Acarya juga Tuhan. Aditi juga, tamu juga Tuhan. Begitu dalam Taittiriya Upanishad itu. Matru Dewa Bawa, Patru Dewa Bawa, Acarya. Nah terus kenapa kok bisa ngidam? Jadi apa namanya sinyal-sinyal itu nadi-nadi sinyal-sinyal yang dibawa apa namanya energi yang dibawa oleh janin itu sudah memberikan suatu respon pada garbanya. Sebetulnya kalau garba itu ibu sudah mulai ada suatu pembuahan, berarti itu kan itu sebetulnya sudah itulah luar biasa ini. Luar biasa Niki Bang Isunya tidak terasa 2,5 jam ampun. Mungkin banyak yang masih akan bertanya, silahkan Bro Sadliko bisa mengelaborasi atau bisa melempar lagi kalau misalnya ada rekan-rekan masih menanggapi atau bertanya, silakan. Bang Deddy Tiang nenten Iwang, biar saya tidak salah karena ini sudah 2 jam lebih, jadi appointment kita 2 jam. Jadi Titiang sarikan sedikit dulu, terus kemudian nanti terserah forum apakah mau dilanjut, silakan. Paling tidak kerja kurang langkung ampura kurang langkung nih anunya Kang Yang Oke. Jadi puniki teman-teman semua terima kasih atas waktu dan atensinya atas acara perdana kita. Dengan berbagai macam kendala dan kekurangan kita laksanakan juga dengan penuh semangat. Namun begini, saya tidak menyimpulkan apapun karena teman-teman sudah menyimak lebih banyak daripada saya yang on and off. Yang jelas acara ini akan tetap kita selenggarakan, tentu dengan bantuan teman-teman juga. Saya secara personal perlu volunteer 2 atau 3 orang untuk mengorganize ini. Terus yang lebih penting lagi adalah kesediaan narasumber. Dan awalnya saya berpikir untuk melaksanakan acara ini at least fortnightly atau 2 mingguan. Jadi kalau Titiang sempat konsul dengan ide kalau setiap purnama, kok rasanya technically agak sulit ya daripada Sabtu, Minggu gitu. Dan disepakati teman-teman yang ada 30 orang ini, kalau so far 30 orang, tetap bersemangat. Titiang angkat coba organize. Punapi kira-kira.
Titiang secara personal sudah menghubungi beliau Pak Mustike sesungguhnya. Oke, Pak Dokter ya. Namun belum ada jawaban definitif. Semoga saja pada kesempatan berikutnya Pak Dokter bersedia. Pak Dokter, kenapa? Ya, Pak Dokter harus turun dulu. Bro, tolong diaktifkan mic-nya Pak Dokter. Bro, jangan di-mute Pak Dokternya. Nggih. Nah, Pak Dokter terus. Kenapa Pak Dokter? Nggih sesidan. Kemarin dia agak bingung nih karena agak takut ya. Dia takut berhadapan dengan para pakar. Tapi yang kanggiang sidan-sidanan tuh. Iya, Pak Dokter pun sangat-sangat siap, Pak Dokter. Jadi ibaratnya adalah yang menimba dari kakak sekaligus teman diskusi yang beliau Widi. Jadi kalau ilmu itu kan ibarat air, ketika dia tidak dialirkan, maka banyak jentik nyamuk akan tumbuh. Demikian pun ilmu itu harus dialirkan. Dengan demikian alir itu bukan hanya membuat sehat dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Begitu ya beliau Widi ya. Oke. Titiang dengan segala keterbatasan, kekurangan, tuna sampura banget. Titiang tutup dumun, tapi bukan berarti acara ini ditutup. Silahkan teman-teman atau semua tonton ada yang bertanya kepada beliau Idersi atau Pak Dokter atau Profesor Santiasa atau siapapun, silahkan. Dengan segala kekurangan, saya mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja tentunya. Atas keterbatasan ini dan kita Titiang ucapkan para Santi. Om Santi. Yes, semua. Om Santi. Inggih, durusang mungkin acara bebas nanti. Aduh. Yang mau tanya kepada ini host. Iya, terus mungkin kalau perlu dimoderasi Bro Swete atau dengan host atau pertanyaan tadi bagus sekali nih ke. Apa bisa di apa? Sinampura yang wau yang sempat menyertai Mangdetani wang matur. Bagi tiang pribadi, Bali Nika bukan number one, the only one. Ini kalimat yang mungkin bagi tiang tidak bisa siapapun betari pun nikangten, tiang tetap pegang nih. Bali adalah the only one, bukan number one. Oleh karena itu, kewajiban kita bersama mempertahankan, ngajagin, dan mengembangkannya sesuai dengan pemahaman dan bidang masing-masing. Hanya saja pertama kita harus memahami dulu napi Bali nikah. Kebanyakan kita alit-alit khususnya makin niki kebanyakan berbicara tentang Bali tapi mereka tidak mengerti Bali. Mereka memahami Bali itu lekat di Bali. Artinya pun orang Bali. Lekat di Bali ini kita sudah langsung mempunyai satu kewajiban. Itu gimana kita lahir bersama ari-ari, nyamu papat. Ada nyamu kita yang satu lagi, yaitu nyamu ajak Bali. Hanya saja ajak Bali ini harus kita pahami melalui napi Bali ini dumun, bukan lekat di Bali. Dan
niki nak harus darah daging niki mempertahankan Bali-nya. Hanya saja ya sesuai dengan bidang masing-masing. Dan bidang masing-masing niki tidak dibenturkan. Ya, mungkin kebanyakan kita niki satu kita tidak memahami nafi Bali niki. Kemudian seni, budaya, tradisi Bali yang begitu agung mulia, kita obrak-abrik dengan pemahaman sendiri yang tidak jelas. Dan juga kita menambahkan sesuatu yang sesuai dengan nalar kita, kemampuan kita, atau pendapat kita, atau tafsir kita bahwa inilah Bali. Terus kita mengembangkannya menurut dalil kita sendiri. Kita tidak membuka pintu dan jendela-jendela pemahaman kita lebih luas lagi. Jadi Bali ini ke komplit wenten sastranya, wenten pemahaman pengerasa. Selain sastra pengerasa wenten. Selain pengerasa pemahaman wenten. Jadi Bali ini kan sempurna sekali, sempurna. Hanya saja yang belakangan penambahan nika yang perlu kita pilah-pilah. Ada yang perlu kita minggirkan, ada yang perlu kita seperti wenten virus datang ke komputer kita, ada yang kita simpan dia tidak dimatikan, ada yang kita delete. Ada yang kita simpan, ada yang kita ignore, abaikan. Dan banyak pula ada yang kita harus terima. Untuk terima dia masuk untuk menyempurnakan dan menjaga tradisi nike. Dengan demikian, Bali itu akan tetap menjadi the only one. Sekarang niki sekali Pak Sadwike tadi nyanikayang politik lumayan nika masuknya. Politik kalau kita tidak berhati-hati, politik nika bisa ngamrukkan Bali. Tanpa kita sadari. Karena mereka akan tinggal di Bali, mungkin barangkali mereka baik-baik saja, tetapi tradisinya tidak Bali. Dan atau mereka tidak mau menerima tradisi Bali. Jadi kalau politik kan mereka perlu suara. Kalau tidak hati-hati, mereka karena perlu suara, ya cari sana pengagum seperti di FB, di Facebook, kita ingin orang-orang meng-like kita. Jadi semakin banyak like, semakin nilai kita ada. Jadi semakin ada pemilih, semakin kita bisa jadi pemimpin. Jadi jadi pemimpin itu untuk berkuasa, bukan untuk ngerakse. Bukan untuk ngerakse, tapi bakse. Ada dua kata dari rakse, bakse. Rakse itu artinya untuk menjaga, mengembangkan rakyat, umat, tradisi, menyeluruh nih pura. Bukan sebaliknya pura kita amrukkan, bukan sebaliknya tradisi kita minggirkan. Banyak terjadi di mana-mana, bukan yang tidak bicara di Bali dalam hal niki ya di mana-mana. Di India misalnya, India walaupun mayoritas para pendeta pura dan lain-lain di sana yang sehubungan dengan Hindu mayoritas, mereka tidak banyak dapat kemudahan dari pemerintah, tetapi sebaliknya yang minoritas justru yang dimanjakan, dikasih biaya besar-besar, sedangkan tempat-tempat sembahyangnya mereka, dana mereka yang berhak memakainya, sedangkan pura-pura Hindu itu pemerintah yang ngambilnya. Dan politisi itu memakainya untuk menciptakan suasana
pemilihan, suasana votingnya, suara. Jadi kalau di Bali tidak berhati-hati, hal seperti itu bisa terjadi. Walaupun Bali mayoritas Hindu, tapi untuk kehinduannya sedikit nanti dapat. Justru akan terjadi pemanjaan yang minoritas, karena kalau umat Hindu ya pasti memilih mereka. Untuk yang Hindu itu bisa diabaikan asal dekat-dekat pemilu kita ciptakan satu isu baru yang menciptakan image, sehingga orang Hindu di Bali itu tidak akan melupakan hal-hal kemarin. Jadi gampang itu, tetapi untuk minoritas mereka harus ciptakan sesuatu dengan prolobannya, ngeloboin dengan iming-iming. Jadi banyak dekih nyakup, tidak hanya seperti tadi atur tiang, tidak hanya sastra ada di sana, pengerasa wenten di sana, pemahaman wenten di sana. Pemahaman ini maksudnya budi. Dari sini lahir budaya, artinya tradisi, kebiasaan masyarakat yang melalui budi terbentuknya. Ini budaya nih. Tetapi sekarang niki melalui kesenangan. Misalnya leluhur kita hanya di 4 atau 5 atau 6 pura dumun wenten tajan. Tajan ini kan masuk budaya waktu ini kan. Tetapi sekarang ini kan sudah diubah oleh adik-adik kita. Walaupun sudah kakek-kakek yang sebut adik-adik, karena pemahaman mereka adalah untuk judi, bukan untuk ngajakin tradisi nikah. Jadi bukan untuk judi waktu nikah. Budaya. Ini ke pemahaman tiang. Mungkin tanda kutip dari menawi iwang ya, tapi pemahaman tiang sekali nikah termasuk tajan nikah nak dumbun kan sekali mungkin. Sekarang bahkan orang luar pun yang bukan Hindu, mereka itu tinggal mau udang nyaput. Nah, itu kasih uang puluhan ratusan juta kepada beberapa kawan untuk ikut orang-orang Bali. Jadi sudah amruk sebagai semeton Bali, segadi niki membicarakan tentang Bali yang sangat berbahagia. Wenten semeton Bali sekali niki memberikan perhatian dan nafas kita menapi malih. Kita semua harus berpikir sampai kapan kita bisa hidup. Kalau sisa hidup kita yang tidak niki angin aturan ring leluhur kita dengan cara kita sendiri. Misalnya ring azram, yang wenten pesraman ya. Banyak yang memfitnah yang aneh-aneh. Seperti menghancurkan Bali. Mereka yang berbicara seperti itu yang tahu. Purnama Tilam belum tentu sembahyang. Belum tentu ngaturan canang. Kami di asram ini setiap hari ratusan canang. Fiodalan kita bagus, kita Mecaru juga fiodalannya bagus, Banten, Gemogan, Nafi rame bagus becek. Kita ngajakin nih kan. Tetapi pemahaman orang, karena kalau kita belajar Weda misalnya, dianggap kita sudah anti Bali. Padahal Weda niki akan menyempurnakan tradisi Bali kita. Makanya bisa dicari nih ke pendapat almarhum Profesor Ida Bagus Mantra. Beliau secara tertulis di media nih menyebutkan Bali harus orientasi ke India. Dengan bahasa beliau waktu ini lumayan keras. Jadi kalau sekarang kalimat Profesor Ida Bagus Mantra ini kita munculkan, anak-anak Bali yang kebalianannya terlalu keblinger bisa justru mengkritik beliau.
Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang belajar kidik patut memberikan pemahaman kepada anak-anak muda yang niat balinya mereka nika becik. Tetapi pemahamannya kirang ke rootnya, ke akarnya tidak masuk, mereka hanya di bunga dan buah, hanya sebagai penikmat tradisi Bali, bukan sebagai penanam tradisi Bali. Sehingga mereka abai dan tidak tahu itu semangat mereka akhirnya menggebu-gebu justru merusak atau mencemari tradisi leluhur akhirnya. Itu yang kira akidik sekali nika dumun, jadi becik sekali niki. Suksma banget nih Guru, sangat mencerahkan ini. Titian tidak perlu sarikan lagi karena semua sari pun. Teman Titian jadi pamit teman. Oh, kita ini matur susu. Pamit. Ditunggu nih minggu depan. Pamit ya.